Ketika timnas utama Indonesia sedang berusaha menciptakan sejarah menuju Piala Dunia, timnas eFootball ternyata lebih dulu menciptakan sejarah dengan menjuarai FIFA World Cup 2024. Setelah berjuang di gelaran final yang mempertemukan Indonesia dan Brasil ini berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Mengerahkan pemain utama di partai akhir ini membuat kita menang sangat meyakinkan. Duet Elga Cahyaputra dan Rizky Faidan berhasil meyakinkan kemenangan. Si bocah ajaib yang tak pernah terkalahkan jadi sorotan dunia. Ya, itulah Faidan. Sosok yang menguasai football kategori konsol di seluruh Indonesia maupun dunia. Semua tak ada yang menandinginya. Sesuatu kebanggaan mengharumkan bendera merah putih di kancah internasional pertamanya. Dari sini beberapa pemain diaspora yang mengikuti sepertinya juga terinspirasi. Beberapa dari mereka ada yang menonton dan jelas ini bisa jadi inspirasi untuk timnas utama Indonesia masuk Piala Dunia. Lalu, bagaimana reaksi pemain diaspora hingga reaksi dunia? Untuk itu, simak video berikut ini. Ya, kita mengucapkan syukur alhamdulillah ya Indonesia bisa memenangkan pertandingan e-sport ya. FIFA World Cup ini udah World Cup ya guys ya. Ini World Cup yaitu pertandingan kelas dunia guys, tapi memang e-sport. Jadi Indonesia sudah memenangkan 2 kali ya, tahun lalu kalau nggak salah dan tahun ini juga. Jadi ini satu hal yang membanggakan ya guys ya. Ini tidak lain adalah kerja keras dari para pemain dan juga memang Indonesia itu sangat banyak ya rental PlayStation ya. Jadi emang sangat mudah ya guys untuk generasi muda kita bisa mencapai level ini karena memang sudah terbiasa dengan mungkin lingkungan dan kehidupan atau lifestyle-nya mereka ya, dan sangat mudah mendapatkan rental PlayStation sehingga mereka mampu guys untuk bisa berlaga di kancah internasional. Bagi yang belum tahu, FIFA World Cup 2024 diselenggarakan di Arab Saudi adalah turnamen internasional yang diselenggarakan oleh FIFA untuk game e-football. Kompetisi ini adalah salah satu ajang paling bergengsi di dunia dalam dunia e-sport, khususnya dalam permainan sepak bola virtual yang dimainkan menggunakan permainan FIFA. Dalam turnamen ini ada 2 kategori, yakni konsol atau yang mirip dengan PS, sama satu lagi kategori mobile atau bermain di HP, yang dimainkan dengan kondisi 2 versus 2. Sebelumnya, tim eFootball Indonesia sudah menjuarai turnamen tingkat Asia tepat pada awal tahun atau Januari 2024 kemarin. Oke, jadi memang ada 2 segmen ya, yaitu ada 2 kategori, yaitu yang konsol dan mobile. Nah, yang konsol ini adalah seperti kita bermain di PlayStation ya guys ya. Maksudnya seperti ada layar dan juga ada stick gitu ya. Dan Indonesia memenangkan di kategori ini. Dan yang untuk mobile, versi mobile yang bermain di handphone ya, itu dimenangkan oleh Malaysia. Jadi 2 negara Asia Tenggara yang memenangkan pertandingan kelas internasional FIFA World Cup Esport ini guys, dan sangat membanggakan ya guys. Dan siapa sangka di akhir tahun langsung mendapatkan gelar dunia sekalian. Jelas sesuatu yang membanggakan untuk kita apresiasi. Sejak awal, tim yang diisi oleh Elga Cahyaputra, Akbar Paudi, dan Rizky Faidan memang menjadi tim unggulan untuk menjadi juara di kategori konsol. Namun perlu diperjelas kalau ini adalah tingkatnya Piala Dunia, yang mana tentunya diikuti oleh para pro player dari belahan dunia. Pesaing-pesaing berat seperti Spanyol, Prancis, Argentina, hingga Brasil juga mendapatkan sorotan karena dari sana para pro player juga cukup diunggulkan. Mereka merupakan tim-tim yang pernah juara dunia di FIFA World Cup sebelumnya. Jadi tak heran mereka juga diunggulkan. Sementara itu, persaingan lain juga datang dari seluruh tim yang mengikuti turnamen ini. Pastinya ingin meraih gelar tersebut.
Ya kita harus bersyukur ya guys, karena yang menjadi lawan-lawan Indonesia itu adalah seluruh dunia guys. Bahkan yang sering langganan di Piala Dunia asli ya guys ya, seperti Brazil, Spanyol, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya guys. Dan alhamdulillah ya, Indonesia bisa menjuarai FIFA World Cup ini, dan itu di luar ekspektasi guys. Pada perjalanan menuju juara sendiri, para perwakilan timnas bermain di babak grup terlebih dahulu, di mana mereka tergabung di grup A bersama tim-tim kuat macam Spanyol, Belanda, Malaysia, hingga Prancis. Sesuai prediksi, Indonesia menjadi salah satu tim yang paling konsisten di grup ini. Rizky Faidan dan kawan-kawan sempat mendapatkan win streak di pertandingan-pertandingan awal. Namun saat sudah dipastikan lolos ke babak gugur, si bocah ajaib Faidan akhirnya dicadangkan. Sementara Elga Cahyaputra dan Akbar Paudi tak terlalu maksimal di beberapa laga akhir grup A. Meski begitu, Indonesia tetap mengamankan posisi sebagai runner-up untuk lolos ke babak gugur. Pada babak gugur tersebut, atau perempat final melawan tim dari grup B, Maroko, cukup melakukan perlawanan dengan 3 game sebelum ujung-ujungnya dimenangkan Indonesia juga sih, dengan skor akhir 1-0, 1-2, dan 2-0. Sesuatu yang paling seru terjadi di babak semifinal, di mana Faidan CS harus melakoni perlawanan sengit dari Turki. Pada game pertama, kedua tim bermain imbang hingga memasuki babak adu penalti, yang akhirnya dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 5-4. Momentum positif ini berlanjut pada leg kedua, di mana Indonesia tampil dominan dan berhasil mengalahkan Turki dengan skor telak tanpa ampun 5-1 coy. Meski sempat seru, namun kemenangan agregat 2-0 langsung bisa membawa Indonesia melaju ke babak final dan mempertemukan tim terkuat Brazil. Yang jadi pertanyaan adalah ketika main game seperti ini, itu wujud-wujud pemainnya itu yang apa ya, yang 3D kartun ini tuh menggambarkan sosok-sosok siapa pemain-pemain dari negara-negara masing-masing kan, timnas masing-masing kan. Apakah pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Tom Hai, ya pemain-pemain naturalisasi diaspora seperti Sandy Walsh dan juga dan juga si Martin Pas, apakah sudah ada di pertandingan e-sport ini guys? Itu yang jadi pertanyaan aku di di pikiranku. Ada yang bisa jawab, silahkan ditulis di kolom komentar. The crowd. Don't let them surround me. Setelah melewati berbagai rintangan, timnas Indonesia yang diwakili Elga Cahyaputra, Akbar Paudi, dan Rizky Faidan akhirnya berhasil mencapai babak final FIFA World Cup 2024. Lawan yang mereka hadapi di final adalah Brasil, negara yang notabene memiliki basis penggemar sepak bola terbesar di dunia dan memiliki tim e-football yang juga sangat kuat. Pada game pertama cukup menarik nih dengan berlangsung sangat ketat. Kedua tim saling jual beli serangan dan menciptakan peluang-peluang emas. Duel racikan Faidan dan Elga awalnya cukup kewalahan menghadapi perlawanan Brazil. Untungnya bisa comeback dengan skor 2-1 pada game pertama. Dari sini mental para pemain juga ikut bertarung. Mental pemain ini juga dihitung oleh pihak Tanpel dengan mengukur detak jantung saat bermain. Di final ini, Elga lebih menguasai dengan detak jantung yang lebih relatif rendah atau bisa dibilang gak gugup. Dari sini juga duel Faidan dan Elga makin memantapkan pertandingan. Oke, ya kita patut berbangga dan bersyukur, intinya adalah itu ya guys ya. Indonesia bisa menciptakan sejarah dan juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional seperti e-sport. Ini kualitas World Cup ya guys ya. Lagi-lagi ini bukan kualitas nasional, tapi ini sudah masuk World Cup kualitas dunia guys. Oke, sampai di sini aja dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini guys, dan tekan loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi selanjutnya dari Geng Bola channel ya guys ya. Oke, kita ketemu lagi pada video selanjutnya.